terlihat Anandi bersama Mandu, anak dari Gangga itu. Ia bersama pelayan Ratan Singh. Anandi tidak mengetahui bahwa anak tersebut adalah Mandu. Mandu adalah anak dari Gangga. Pelayan tersebut ingin menyampaikan sesuatu kepada Anandi, namun Anandi tidak menghiraukan pelayan tersebut apa yang akan dibicarakan pelayan itu. Dan akhirnya pelayan tersebut tercengang melihat reaksi Anandi tidak mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak Gangga. Lalu Anandi memberikan anak itu karena nenek dari Mandu, yaitu Ibu Ratan Singh, memanggil mereka untuk segera pulang. Dan akhirnya pelayan tersebut sangat marah oleh karena ibu dari Gangga memanggilnya sangat keras, menyuruh mereka pergi dari situ. Dan akhirnya pelayan tersebut pergi meninggalkan Anandi di sana. Dan akhirnya Anandi berpikir bahwa anak tersebut yang pernah ia lihat di dalam foto di dalam kamar Gangga tersebut. Lalu Anandi melihat foto tersebut bahwa benar memang foto tersebut mirip dengan yang ia lihat bahwa itu adalah Mandu, anak Gangga. Dan akhirnya Anandi memperhatikan bayangannya kemarin bahwa ia tidak salah. Ternyata itu adalah Mandu, anak Gangga. Lalu Anandi curiga dan akhirnya Anandi merundingi apa yang dikatakan pelayan Ratan Singh kepadanya bahwa anak itu adalah anak Gangga. Lalu Anandi cepat-cepat pergi meninggalkan tempat itu. Ia memegang sebuah handphone untuk menelpon Sip. Ternyata Anandi mempunyai ide bahwa ia akan membilangkan kepada Sip bahwa Mandu telah ditemukan di tempat keramaian anak-anak tersebut. Lalu Sip menerima telepon dan Sip kaget atas perkataan Anandi bahwa Mandu telah ditemukan di tempat itu. Dan akhirnya Anandi menutup telepon dan lekas Sip menelpon polisi yang berada di desanya tersebut. Lalu Sip mengatakan kepada polisi bahwa ada penculikan anak di situ. Dan akhirnya Sip meninggalkan kantornya, akan menuju ke kantor polisi untuk menemui Anandi bersama Mandu di sana. Lalu Sip membuka pintu mobil dan ia masih bercakap bersama Anandi bahwa ia jangan menutup teleponnya agar Sip bisa memantau dari kejauhan. Lalu Anandi mengatakan kepada Sip, "Baiklah, bahwa aku tidak akan menutup telepon darimu." Dan akhirnya Sip berjalan. Di perjalanan tersebut Sip terus memantau Anandi bahwa jangan agar menutup teleponnya tersebut. Dan tak lama Sip berjalan bersama polisi di jalan raya itu. Terlihat Anandi bersama rombongan anak-anak dan ibu guru itu menuju ke arah rumah Ratan Singh. Di sisi lain terlihat Gangga sedang menurus Gehna, oleh karena Gehna pada saat itu sedang sakit. Gehna tidak mengetahui bahwa apa yang terjadi, bahwa Anandi ia akan menyelamatkan anaknya Mandu. Lalu Anandi melihat pada saat itu pelayan Ratan Singh keluar dari pintu rumahnya. Dan beruntung sekali Anandi mendapatkan berita dari Mandu, mendapatkan info dari pelayan Ratan Singh tersebut. Akhirnya Anandi menemuinya. Lalu Anandi berkata apakah memang benar itu adalah Mandu, anak Gangga. Lalu pelayan tersebut mengatakan memang benar
bahwa itu adalah Mandu anak Gangga yang ditahan oleh Ratan Singh. Tak lama kemudian Ratan Singh keluar dan ia marah kepada pelayannya tersebut. Lalu Ratan Singh mengatakan kepada pelayan tersebut agar cepat-cepat pulang masuk ke dalam rumah agar tidak melayani orang asing di sana. Namun Anandi sangat pintar. Ia pura-pura mengatakan kepada pelayan agar mereka tidak membicarakan soal itu. Anandi mengatakan pura-pura mencari alamat yang ia cari, dan akhirnya pelayan Ratan Singh cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Dan akhirnya Anandi menemui mereka atau rombongan mereka di sana dan mengatakan bahwa Mandu ada di dalam rumah tersebut. Di sisi lain terlihat istri Ratan Singh lekas bergegas untuk menyiapkan pakaian. Ia ingin pergi dari situ. Ia mengetahui kejahatannya akan terungkap. Tak lama kemudian Ratan Singh menemui istrinya. Ia marah sekali apa yang diperbuat istrinya, dan istrinya akhirnya dimarahi habis-habisan oleh Ratan Singh. Namun istrinya membela bahwa ia tidak mau ikut campur urusanmu, oleh karena kita akan ditangkap polisi. Istri Ratan Singh mengetahui semua itu, dan tak lama kemudian Ratan Singh keluar bersama polisi bayarannya. Di situ ibu Ratan Singh bersama istrinya dan ayah Ratan Singh sangat takut atas kehadiran Anandi di situ. Terlihat anak Gangga Mandu sangat diam oleh karena ia tahu bahwa dia akan diselamatkan. Akhirnya polisi terus mengawasi mereka, dan akhirnya Anandi siap untuk melawan dan membela apa yang akan terjadi. Akhirnya polisi tersebut memarahi Anandi dan mengusir, dan tak lama kemudian pelayan tersebut ingin memberikan Mandu kepada Anandi. Namun Ratan Singh melarangnya untuk memberikannya kepada Anandi. Lalu Ratan Singh mengusir Anandi. Anandi tidak mau bahwa ia akan terus berusaha mendapatkan Mandu dari Ratan Singh. Dan akhirnya Anandi berhasil mendapatkan Mandu. Ia membawa lari Mandu tersebut. Namun pengejaran Ratan Singh akhirnya berlarian di tengah desa tersebut. Lalu Ratan Singh menodongkan pistol kepada Anandi. Anandi tidak menghiraukan bahwa pistol tersebut akan mencelakainya. Tapi di situ Anandi tidak sendirian. Anandi bersama rombongan dan menggiring Ratan Singh ke tepi jurang yang sangat dalam. Akhirnya kaki Ratan Singh mundur ke belakang oleh karena ia diserbu oleh sejumlah rombongan Anandi bersama anak-anak tersebut. Akhirnya kaki Ratan Singh terperosot dan akhirnya Ratan Singh jatuh ke jurang tersebut. Namun beruntung Ratan Singh tersangkut dan berpegangan di batu tersebut. Lalu akhirnya Ratan Singh meminta tolong kepada Anandi. Akhirnya Anandi memutuskan untuk menyelamatkan nyawa Ratan Singh tersebut. Lalu Ratan Singh mengatakan kepada Anandi bahwa ia akan menyerah dan akan menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Dan Anandi mengatakan kamu harus berjanji bahwa ia akan diselamatkan bila ia menepati janji untuk menyerahkan dirinya ke polisi tersebut. Lalu Anandi memutuskan untuk menyuruh anak-anak tersebut mengumpulkan kain sarinya agar menyambung supaya membuat seutas tali untuk mengulurkan kepada Ratan Singh yang jatuh di jurang tersebut. Anak-anak tersebut melepaskan kain sarinya dan akhirnya Anandi menyambung kain sari tersebut untuk membuat seutas tali menyelamatkan Ratan Singh
yang jatuh dari jurang itu. Dan akhirnya Anandi mengulurkan tali tersebut. Ternyata Ratan Singh mengambil tali tersebut. Akhirnya ia berusaha untuk menaiki tebing itu. Lalu Anandi bersama rombongan menarik tali itu dan akhirnya Ratan Singh selamat dan ia berhasil mendarat ke atas. Dan akhirnya Ratan Singh berterima kasih kepada Anandi bahwa ia telah diselamatkan nyawanya pada saat itu. Tak lama kemudian Sip bersama rombongan polisi datang di sana. Akhirnya Ratan Singh kali ini tidak bisa lolos karena rombongan polisi bersama Sip akan menahan Ratan Singh yang berbuat jahat kepada Gangga. Dan akhirnya rombongan polisi datang dan memborgol Ratan Singh di sana. Anandi mengatakan bahwa perbuatanmu akan dibayar di dalam penjara. Jelas kata Anandi kepada Ratan Singh. Dan Ratan Singh menyesali perbuatannya itu. Dan akhirnya Ratan Singh tidak bisa berkata apa-apa lagi di depan Anandi. Sip akhirnya mendekati polisi bayaran Ratan Singh. Sip mencopot pangkat polisi tersebut. Akhirnya polisi tersebut hanya gigit jari oleh karena perbuatannya berbuat membela Ratan Singh tersebut. Namun Sip melihat pelayan Ratan Singh. Ia membicarakan kepada polisi bahwa agar pelayan tersebut dibebaskan. Lalu polisi tersebut menyetujui dan akhirnya pelayan tersebut dibebaskan pada saat itu. Lalu polisi itu membukakan pintu mobil. Akhirnya pelayan Ratan Singh bebas dari tuntutan mereka. Pelayan tersebut berterima kasih kepada Sip dan Anandi bahwa Anandilah yang bisa menyelamatkannya dari hukuman pidana tersebut. Akhirnya Sip gembira bersama Anandi di situ. Dan akhirnya polisi mengatakan agar lekas cepat pergi untuk membawa mereka. Akhirnya begitulah ceritanya Ratan Singh kali ini. Mudah-mudahan Gangga akan bahagia setelah Anandi bersama Sip membawa mandu untuk memberikan kepadanya. Nah, demikianlah ulasan cerita yang Mimin dapat sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.